Terima kasih sudah klik video dalam channel ini untuk belajar bahasa Indonesia dengan mudah. Iklan sebagai sarana komunikasi. Pembahasan ke-1. Pembelajaran kali ini berdasarkan kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama memahami pengertian serta fungsi iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, kamu diharapkan mampu memahami unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Untuk mempelajari kedua hal itu, ayo belajar sungguh-sungguh di rumah belajar. Pembahasan pertama menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Setiap pemilik usaha dagang pasti sangat bergantung kepada iklan. Hal ini karena peran iklan untuk menguntungkan suatu perusahaan. Nah, iklan dibuat untuk menawarkan barang dan jasa agar khalayak membeli barang atau menggunakan jasa yang diiklankan. Berikut beberapa hal yang harus kamu pahami mengenai iklan, slogan, dan poster. Untuk itu, ayo belajar sungguh-sungguh. Perhatikan pembahasan mengenai iklan. Iklan dapat diartikan sebagai suatu berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga didefinisikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang dan jasa yang dijual. Biasanya dipasang di media massa seperti surat kabar dan majalah atau tempat umum. Kemudian, tujuan dari iklan sebetulnya sudah sangat jelas, yaitu menjadikan khalayak tertarik dan mau membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan pengiklan. Selanjutnya, iklan tidak hanya merupakan bagian dari industri berskala besar. Dewasa ini, iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan seperti berikut ini. Yang pertama, bagi perusahaan bisnis komersial, yaitu untuk menjual barang dan jasa. Yang kedua, bagi dunia perkantoran, yaitu untuk mendapatkan karyawan. Yang ketiga, bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat.
Dan yang keempat, bagi orang perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Menurut isinya, iklan diklasifikasikan dalam 3 jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Nah, iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga. Namun, ada pula yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan, misalnya yang berupa pemberitahuan pembubaran perusahaan dan rapat pemegang saham. Perhatikan contohnya. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya, iklan keluarga berencana dan iklan bahaya narkotika. Penggunaan iklan ini umumnya oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau yang disingkat dengan LSM. Yang ketiga, iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Selanjutnya, perhatikan pembahasan mengenai slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup. Prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Nah, slogan ini sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Perhatikan beberapa contoh slogan berikut ini. Dalam membuat slogan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, isi slogan harus singkat. Yang kedua, kesesuaian slogan dengan visi, tujuan, dan harapan yang ditentukan. Yang ketiga, keindahan dan kemenarikan pilihan kata yang digunakan. Dan yang keempat, keaslian dari slogan atau tidak meniru, dikatakan dengan plagiat. Pembuatan slogan tentu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Berikut maksud dan tujuan pembuatan slogan. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, memengaruhi orang lain. Yang ketiga, mengimbau orang lain. Yang keempat, memotivasi orang lain. Dan yang kelima, menyadarkan masyarakat. Selanjutnya, perhatikan pembahasan mengenai poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster juga lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Nah, poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Ayo perhatikan contoh poster berikut ini. Nah,
Tampak pada contoh itu bahwa dalam hal bentuk, poster tidak jauh berbeda dengan iklan. Isinya mengandung pesan kepada khalayak. Namun, poster lebih tertuju pada tempat pemasangannya di ruang-ruang terbuka. Misalnya, dinding-dinding aula, tembok-tembok pasar, dan tempat-tempat umum lainnya. Berikut ini tujuan pembuatan poster. Yang pertama, untuk menawarkan barang dagangan. Yang kedua, untuk mendidik masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mengimbau masyarakat. Adapun beberapa jenis poster sebagai berikut. Yang pertama, poster niaga, yaitu poster yang berisi tentang suatu barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, poster pendidikan, yaitu poster yang berisi tentang pendidikan. Yang ketiga, poster penerangan, yaitu poster yang berisi tentang penjelasan suatu hal. Dan yang keempat, poster berbagai kegiatan. Media promosi yang paling efektif untuk memasarkan berbagai produk dari produsen kepada konsumen adalah iklan. Hal ini dikarenakan daya jangkau iklan sangat luas. Untuk menyajikan iklan yang menarik dan mudah diingat, dapat ditambah dengan slogan. Tujuannya untuk memberikan daya pikat konsumen. Nah, bentuk iklan juga dapat berupa poster yang dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis, seperti kantor, sekolah, pasar, dan mal. Berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, tampak perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Namun, tujuan ketiganya sama untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu. Berikut beberapa unsur yang membedakan antara iklan, slogan, dan poster. Mari dipahami ya. Setelah kamu mempelajari keseluruhan materi pada pembahasan ini, yuk coba kerjakan tugas berikut ini.